Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sodik Abdullah dengan NIM 2205111120. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas 2 dari mata kuliah pemrograman bergerak yang berisi ada runtutan, pemilihan, serta pengulangan. Untuk lebih jelasnya, pada runtutan ada operasi hitung dua bilangan, yaitu saya membuat aplikasi yang dapat melakukan operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, serta pembagian dua bilangan dengan Ionic atau Angular atau TypeScript. Outputnya mencakup hasil setiap operasi matematika dasar pada dua input dari pengguna. Berhubung di sini saya sudah membuat aplikasinya, dan jika di Grendel cukup lama, saya akan langsung menampilkannya saja dan mereview programnya. Nah, pertama, ini adalah tampilan dari proyek saya selama mata kuliah pemrograman bergerak. Ini ada pertemuan-pertemuan sebelumnya, itu membuat button komponen, action listener, tabel, dan lain-lain. Sekarang saya fokus ke tugas 2, itu membuat urutan pemilihan dan pengulangannya. Di sini pada menu header saya membuat button back untuk kembali ke home dan membuat titelnya itu tugas 2 praktikum pemrograman bergerak. Nah, pada kontennya kita langsung menuju ke konten. Sini saya membuat kelas dengan nama content wrapper agar max width-nya diatur menjadi 700 pixel dan margin left right-nya auto serta padding-nya 10, serta mengedit sedikit gambar background color dan warna tulisannya. Kita lanjut, yang pertama yaitu operasi hitung dua bilangan. Saya membuat dua ion item yang dalam berisi label dan input. Yang pertama memasukkan nama bilangan pertama dan bilangan kedua. Dan ini adalah ng model, adalah fitur dari Angular yang berfungsi untuk agar inputan itu bisa langsung masuk ke TypeScript-nya atau program kita. Nah, seperti ini. Kemudian pada baris selanjutnya itu ada ion grid. Di sini di dalam ion grid itu saya membuat satu row atau satu baris dan 4 kolom. Di 4 kolom itu terdapat beberapa function hitung dengan isi parameter berbeda-beda. Yang pertama ada tambah, kurang, kali, dan bagi. Kemudian yang terakhir ada ion card yang saya menggunakan fungsi atau fitur dari Angular lagi, yaitu ngIf yang berfungsi untuk menghidden tag atau elemen HTML dan akan aktif jika hasilnya bernilai true. Di sini nilai true-nya itu dari hasil kalkulator. Oke, kita langsung buka saja codingan dari TypeScript-nya. Di sini saya membuat dua variabel dengan nama num1 dan num2. Saya beri tipe data number dan mengisi atau menginisiasinya dengan angka 0 terlebih dahulu. Kemudian membuat variabel hasil kalkulator dengan tipe data string dan string atau null. Kemudian saya membuat function yang bernama hitung dengan parameter operator yang bertipe data string. Di dalam function hitung saya membuat if atau jika nilai num1 atau num2 nilainya sama dengan 0, maka akan menghasilkan mohon masukkan kedua bilangan. Oke, saya contohkan saja langsung. Jika kita tidak mengisinya, maka program akan menampilkan mohon masukkan kedua bilangan. Oke, kita lanjut. Di sini ada variabel hasil.
saya membuat variabel hasil dengan tipe data number. Kemudian buat condition switch dengan parameter operator. Nah, jika si user menekan plus atau ya simbol plus, maka hasilnya itu pada mengembalikan hasil variabel hasil kalkulator akan berisi number dari yang dimasukkan, number 1 yang dimasukkan user ditambah number 2 yang dimasukkan user, kemudian memanggil variabel hasil di sini, hasil dari number 1 ditambah number 2. Saya contohkan sini 12 ditambah 10 kita tambah. Nah, sini akan menampilkan 12 ditambah 10 sama dengan 22. Kemudian sama seperti plus, min juga sama logikanya, tapi sini menggunakan pengurangan. Atau 12 dikurangi 10, maka hasilnya adalah 2. Ketiga yaitu perkalian. 12 dikali 10 berjumlah 120. Nah, pada pembagian kita tambahkan if, supaya jika user memasukkan nomor 2 bernilai 0, maka akan muncul error, tidak bisa dibagi 0. Oke, kita coba. Nah, error tidak bisa dibagi dengan 0. Nah, jika diisi selain 0, maka hasilnya normal seperti biasa. Oke. Untuk bagian operasi hitung dua bilangannya mungkin cukup, dan lanjut ke perhitungan berat badan atau hitung BBI. Di sini pada hitung berat badan, saya memasukkan ion item dengan tinggi badan CM, dan inputnya variabel tinggi. Kemudian pada membuat ion item lagi, di dalamnya ada ion select. Nah, di select ini terdapat dua, yaitu value pria dan value wanita. Kemudian membuat ion button untuk memanggil functionnya, hitung BBI atau berat badan ideal. Kemudian ada ion card yang di hidden akan muncul setelah operasi function selesai. Kita langsung masuk ke program TS-nya. Pada programnya, pertama membuat variabel tinggi terlebih dahulu dengan tipe data number. Kita beri nilai 0, kemudian kelamin, tipe data string dikosongkan terlebih dahulu. Kemudian variabel BBI dengan tipe data number atau 0. Nah, langsung saja membuat variabel di sini. Di dalam variabelnya itu ada if. Nah, if di sini berisi jika tinggi dan kelamin itu variabel tinggi dan variabel kelamin diisi, maka jika keduanya tidak diisi, maka tidak akan tampil si hidden item dari ion card ini. Jadi harus ada if else di sini. Nah, jika tinggi dan variabel tinggi dan kelamin diisi, maka akan masuk ke logika ini. Di dalam if-nya kita buat variabel lagi dengan nama ideal, tipe data number, dan pengisinya dengan 0. Kemudian membuat if else-nya lagi di dalam if ini. Sini jika user memilih pria, maka rumus yang akan digunakan adalah ideal, variabel ideal berisi tinggi yang dimasukkan, variabel tinggi badan yang dimasukkan oleh user akan dikurangi 100, hasilnya akan dikali 0,9. Else if jika tidak atau si user memilih wanita, maka rumusnya
dikali 0,85. Oke, kita coba saja langsung. Sini 170, coba saja. Kemudian memasukkan kelaminnya pria. Hitung. Nah, berat badan ideal yang didapat yaitu 63 kg. Jika kita memasukkan wanita, akan menghasilkan 59,5. Oke. Untuk nomor pertama sudah. Nah, kemudian dua pemilihan, yaitu menentukan bilangan ganjil atau genap. Pada bagian ini sebenarnya cukup simpel seperti sebelum-sebelumnya, yaitu ada ion item yang berisi label dan input, button, dan ion card. Oke, kita langsung saja ke function. Untuk sini ada if. Jika bilangan tidak sama dengan 0 atau bilangannya itu diisi, maka akan menjalankan logika ini. Seperti tadi, jika kita beri 0, maka dia tidak akan menampilkan apa saja. Nah, di dalam variabel cek ganjil genap ini berisi logika atau algoritma. Variabel hasil ganjil genap berisi bilangan, yaitu yang dimasukkan oleh user. Nah, angka persen ini berarti hasil dari sisa dari pembagian itu sendiri. Sini di hasil sisa dari bagi 2. Nah, jika hasilnya sama dengan 0, maka genap, dan jika hasilnya bukan 0, maka ganjil. Nah, misalnya kita masukkan bilangan 2. Bilangan 2 dibagi dengan 2 kan tidak memiliki sisa, yaitu hasilnya 0, maka berisi genap atau 4 ya. 4 kan jika dibagi 2 maka hasilnya 2. Nah, itu tidak memiliki hasil sisa bagi, yang artinya hasilnya 0, maka hasilnya genap. Jika 5 dibagi 2 kan menyisakan, jadi hasilnya adalah ganjil. Oke, kita langsung menuju ke pertanyaan terakhir, yaitu pengulangan. Menampilkan bilangan prima dari sebuah nim. Nah, pada nomor 3, pengulangan menampilkan bilangan prima dari nim. Seperti biasa, itu ion item yang berisi label dan input, buttonnya, dan ion card. Oke, langsung saja ke tampilan functionnya saja. Di sini membuat variabel nim terlebih dahulu dengan tipe data string, kemudian membuat variabel number dengan tipe data array number, array dengan tipe data array, tapi nilainya number. Dengan isinya kita kosongkan dulu arraynya. Kemudian di sini membuat tiga fungsi ya. Yang pertama itu tampilkan prima, itu di dalamnya if atau jika di dalamnya ada name, yaitu user memasukkan name. Jika tidak menampilkan maka dia tidak tampil seperti biasa. Nah, di sini membuat variabel yang bernama last to, karena sesuai dengan tugasnya, yaitu mengambil 2 digit terakhir dari nim. Jadi kita menggunakan ini untuk mengambil dua huruf terakhir dari nim-nya. Nah, parse in ini untuk mengganti nilai string dari nim tadi menjadi integer atau angka. Nah, 10 ini berarti bilangan desimal. Jika 2 bilangan biner, dan 8 oktav, dan lain-lain. Kemudian membuat variabel batas. Di variabel batas itu mengambil nilai dari last to, kemudian ditambah 10 sesuai dengan soalnya.
Nah, jika sudah mengambil 2 digit name terakhir dari name, maka tambahkan 10. Jadikan sebagai batas akhir pencarian bilangan prima. Nah, kita sudah mendapatkan batas, yaitu angka terakhir dari name ditambah 10. Sebagai contoh di sini name saya adalah 2205111120. Nah, angka terakhir saya adalah 20. Jadi 20 ditambah 10 adalah 30. Itu adalah batas dari bilangan prima yang akan dicari. Oke. Nah, kemudian memanggil function getPrima dari variabel prima list ini. Apa itu isi dari function getPrima? Di sini adalah fungsi untuk mendapatkan nilai dari bilangan prima itu sendiri. Di sini kita mengisi parameternya itu n dengan tipe data number. Nah, dan hasil dari function ini, return dari function ini menghasilkan array tipe number. Nah, di dalam function ini berisi variabel primes dengan tipe data number, array number, yang kita kosongkan terlebih dahulu array-nya untuk menampung dari bilangan prima yang akan keluar. Nah, di dalam sini ada for atau perulangan, yaitu variabel i sama dengan 2 dan i kurang dari sama dengan n. Nah, di sini kan get primanya mengambil nilai dari batas, dan batas yang saya miliki yaitu 30 tadi, nilai akhir nim dan ditambah 10. Jadi n-nya itu 30. Kemudian selama iterasi nilai i itu akan terus bertambah. Jadi awalnya 2, kemudian 3, 4 dan seterusnya. Nah, di dalam sini ada if-nya juga. Ada kondisi if jika is prima. Nah, sini ada pengecekan lagi apakah ini bilangan prima atau bukan dengan function is prima. Apakah bilangan ini prima atau bukan? Nah, di dalamnya ada parameter num dengan tipe data number, dan function ini akan menghasilkan tipe data boolean, yaitu true dan false. Dengan number yang akan dimiliki itu misalnya i-nya kan awalnya 2. Nah, number berarti 2 kurang dari sama dengan, berarti kan pada if ini numbernya awalnya itu 2 karena ambil dari i. Apakah i kurang dari sama dengan 1, maka hasilnya false. Nah, berarti masuknya langsung ke for. Jika i-nya lebih atau kurang dari 1, maka returnnya langsung false, tidak masuk ke for ini. Nah, berarti saat masuk ke for ini, yang di bawah kita membuat variabel lagi dalam iterasi for ini, yaitu i sama dengan 2 dan i kurang dari math sqrt atau akar kuadrat dari 6 square. Nah, si 6 ini kan dari 2, akar kuadrat dari 2, kemudian akan diiterasi terus sampai dengan akar kuadratnya selesai. Nah, di dalamnya ada if atau jika nilai 6-nya hasil bagi dari nilai sisa hasil bagi dari 6 dan i itu sama dengan 0, maka akan menghasilkan nilai false. Selain itu true. Nah, ini untuk mengecek apakah nilai itu adalah false atau true selama perulangan ini terjadi. Oke, kita langsung coba saja tampilkan. Nah, bilangan yang saya dapatkan itu dari 2 sampai 29. Karena 30 itu bukan angka prima ya. Nah, di sini ada 2, 3, 4. Nah, 4 saat dalam proses is prima ini menghasilkan return false, jadi tidak tampil di sini.
Oke, mungkin sekian saja eh, penjelasan dari saya untuk tugas 2 praktikum pemrograman bergerak ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.